Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 3 ya, benda di sekitarku. Kita telah memasuki subtema yang kedua, wujud benda, pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu benda padat dan sifatnya, kedua konversi satuan panjang, dan ketiga dinamika tarik. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, benda padat dan sifatnya. Nah, anak-anak sudah tahu ya benda padat apa saja. Dan Bu Guru juga sudah jelaskan contohnya benda padat ada yang ada di kelas maupun di rumah. Nah, kita perhatikan di sini meja kursi, lemari, buku, dan batu merupakan contoh benda padat. Benda padat memiliki beberapa sifat yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu bentuk padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan ke tempat lain, bentuknya tidak akan berubah. Seperti itu ya anak-anak, bentuk benda padat itu selalu tetap. Nah, anak-anak perhatikan pensil dan pulpen. Anak-anak letakkan di dalam tas ataupun di tempat di kotak pensil atau pulpennya. Nah, bentuk pensil dan pulpen tersebut tetap. Mereka tidak berubah ya, pensil dan pulpen itu tidak pernah berubah, diletakkan dimanapun saja tetap. Yang kedua, besar benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan ke tempat lain, besarnya selalu tetap. Tidak semua benda padat memiliki bentuk yang keras. Terdapat benda padat yang bentuknya lunak. Nah, contohnya ini adalah plastisin dan tanah liat merupakan contoh benda padat yang bentuknya lunak. Benda tersebut dapat berubah bentuk saat ditekan atau ditarik. Nah, seperti itu benda padat yang bentuknya lunak ya anak-anak. Anak-anak pasti tahu ya plastisin dan tanah liat itu. Anak-anak pernah mempraktekkan membuat keterampilan dari plastisin atau tanah liat. Nah, kita membuatnya dengan cara ditekan dan dibentuk ya anak-anak. Permukaan benda padat ada kasar dan juga halus. Kayu merupakan benda padat yang permukaannya kasar. Sedangkan kaca merupakan benda padat yang permukaannya halus. Anak-anak coba kalau kayu saat ditebang, masih ditebang, kita raba ya permukaannya, bentuknya terasa kasar. Nah, itu kayu. Sedangkan kaca saat kita raba permukaannya halus dan licin. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita lihat pelajaran matematika, konversi satuan panjang. Nah, anak-anak kemarin sudah mempelajari ya, 1 km itu berapa meter. Nah, 1 km itu sama dengan berapa? 1000 meter. Nah, kita di sini mengubah kilometer menjadi meter dan sebaliknya. Sini contohnya anak-anak ya. Ayah bepergian dengan kendaraan bermotor sejauh 9.584 meter. Berapa jarak tempuh ayah berkendara dalam kilometer dan meter? Nah, di sini ditanya kilometer dan meter ya anak-anak, lalu kita jawab.
Nah, di sini 9.000 meter ditambah 9.000 meter itu ditambah 584 meter. Nah, 9.000 meter itu sama dengan 9 kilometer. Nah, diubahkan ke dalam kilometer ya anak-anak, ditambah 584 meter. Jadi hasilnya 9.584 meter. Nah, ini anak-anak hafalin ya. 1 meter itu berapa kilometer dan sebaliknya 1 kilometer itu berapa ribu meter. Itu ya anak-anak. Sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya, dinamika tari. Dinamika tari adalah segala perubahan yang ada di dalam sebuah tarian. Salah satu contoh dinamika tari adalah adanya gerak kuat dan gerak lemah. Selain pada gerakan tangan, gerak lemah dan gerak kuat juga terdapat pada gerakan kaki. Nah, Bu Guru sudah membahas bagaimana gerakan lemah itu dan gerakan kuat. Nah, contohnya kemarin ya, Bu Guru beri contoh. Nah, angin sepoi-sepoi itu merupakan gerakan lemah ya anak-anak. Jika ditiupkan ke dedaunan, maka dedaunan tersebut gerakannya lemah karena ditiup oleh angin sepoi-sepoi. Sedangkan jika anginnya kencang, maka daun-daun tersebut akan bergerak dengan kencang juga. Nah, seperti itu. Gerak lemah dan gerak kuat pada tarian. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.